Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi dua ya pentingnya belajar sirah nabawiyah ya. Yang pertama, sirah nabawiyah itu juga ilmu. Yang kedua, belajar sirah nabawiyah adalah ibadah. Ya. Yang ketiga, apa pentingnya atau apa manfaat daripada mempelajari sirah nabawiyah ini? Yang ketiga adalah kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui, mengenal dan merasa lebih dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Betul nggak? Kalau kita di dalam majelis ini yang kita bicarakan nanti ketika sirah siapa? Nabi Muhammad. Itu aja yang akan kita bicarakan. Ya. Kalau para remaja nih, ya, ketika dia jatuh cinta dengan seorang wanita misalnya, 24 jam tuh di dalam hatinya nama wanita itu aja ya. Ya kan? Nah, gimana cara kita membuat jatuh cinta agar kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ya ini dengan membahas sirah nabawiyah ini. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Maka kita mengenal Rasulullah dengan belajar as-sirah an-nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan mengampunimu, ya. Jadi kalau kita mengaku cinta Allah, jangan lupa cinta Rasulullah. Kalau mencintai Allah, belajar melalui apa? Melalui ilmu apa? Ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid mempelajari tentang bagaimana mencintai, tentang bagaimana mengetahui, mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu sirah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengenal, mengetahui dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ya, surat Ali Imran ayat 31. Jadi nggak main-main juga sirah nabawiyah ini, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Walaupun jarang kita dengar, ya, tapi sebenarnya ini adalah salah satu cabang ilmu yang penting di dalam Islam, ya. Ya, jadi sudah ada tiga apa tadi ya kita bilangnya, pentingnya, ya, pentingnya ataupun bisa jadi kita bilang manfaat daripada mempelajari sirah an-nabawiyah, ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengenal para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempelajari sirah nanti, tentunya dalam hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sendirian. Ada sahabat-sahabat yang menemani beliau dalam berdakwah, dalam hidup rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, mendidik para sahabat sendiri, ya. Itu akan muncul nama-nama sahabat, ya, yang menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau pasti kita akan membahas ketika muncul misalnya siapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama masuk Islam, ya, yang pertama menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Masa kita lewati begitu, siapa tuh Abu Bakar? Kok tiba-tiba bisa datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ini kita bahas juga nanti. Siapa itu Abu Bakar, ya kan? Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar yang masuk Islam, ya? Atau siapa yang menerima Islam pertama kali dari wanita Khadijah misalnya, siapa itu Khadijah?
Siapa Umar bin Khattab, ya. Paling kurang 4 orang khulafaur rasyidin itu pasti ada di dalam as-sirah an-nabawiyah, dalam pembahasan sirah an-nabawiyah. Belum lagi nanti tambahan 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah, al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, ya. Dan banyak juga sahabat-sahabat yang akan kita kenal, ya, di dalam pembahasan as-sirah an-nabawiyah, ya. Kembali kepada faedah yang ketiga tadi, ya, yaitu mengenal Rasulullah SAW, ya. Itu kita tidak hanya membahas, banyak yang akan kita bahas daripada sisi kehidupan Rasulullah SAW, ya. Tidak hanya sifat, ada yang diibaratkan oleh ulama dengan sifat khuluqi, ada sifat kholqi. Sifat khuluqi itu artinya akhlak beliau. Akhlak beliau ini yang patut kita contoh, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21, ya. Jadi sifat khuluqiyah atau akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah salah satu hal yang paling kita contoh, salah satu hal penting yang patut kita contoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, sesungguhnya engkau berada di satu akhlak, ya, yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hal yang paling penting dalam sirah nabawiyah. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang kaum muslimin akhlaknya jauh daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh, Pak. Ya. Dari mana kita bisa mengembalikan atau mengenal akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari sini, dari pembahasan sirah nabawiyah. Nanti kita akan bahas perlahan-lahan, ya. Kemudian ada sifat namanya sifat khalqiyah, sifat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin untuk kita tiru. Tidak mungkin untuk kita tiru, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang sempurna, ya. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, ya kan? Kuat, ya. Kalau kita wajib menirunya, kasihan nanti orang wajahnya enggak tampan, nggak bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang tidak wajib ditiru, ya, tidak harus ditiru, ya. Sifat khalqiyah, ya, sifat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga misalnya. Ini sekarang banyak sekali orang yang mencari formula-formula khusus dari sirah nabawiyah untuk mengobati penyakit-penyakit keluarga. Kita kenal dengan bahasa kerennya parenting. Kalau ditambah dengan nabawiyah jadilah parenting nabawiyah, ya. Ya, artinya mencari solusi dari penyakit-penyakit keluarga, ya, dari sirah an-nabawiyah, mencari solusi. Kenapa demikian? Karena memang ada solusinya. Kalau kita bahas di sirah nabawiyah nanti ada, dan kita akan jelaskan itu, ya, akan kita jelaskan. Jadi hidup Nabi SAW contohnya tidak hanya pada akhlaknya saja, tapi pada kehidupan bermuamalahnya,
juga ada banyak ya. Dalam dunia pendidikan misalnya, dalam dunia pendidikan ya sekarang juga begitu ya kan. Sekarang banyak nih sekolah-sekolah IT bermunculan khususnya di kota kita. Para kepala sekolah, para guru itu sedang mencari formulasi khusus pendidikan Islam. Dari mana itu dipelajari? Dari mana itu didapatkan? Dari Sirah Nabawiyah. Sekolah Islam terpadu. Kalau tidak berdasarkan Islam, untuk apa ada nama Islam terpadunya? Kalau tidak diaplikasikan pendidikan Islam, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka untuk apa ada nama Islam terpadunya? Ada nama Islam terpadunya itu untuk membuat pendidikan yang dijalankan itu berkaitan atau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah banyak yang menulis ya, tentang pendidikan Islam. Ada sebuah buku namanya Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik, sebagai pengajar. Ya, itu banyak itu Pak. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar, ya, itu ada di sirah, ada dalam ilmu hadis pun ada. Ya. Tapi di Sirah Nabawiyah itu akan kita bahas nanti. Kemudian ada lagi kitab namanya Hakadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yu'allim. Beginilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar. Ini ada di Sirah Nabawiyah ada. Jadi untuk para guru, ya, jangan lupa pulpen dan kertasnya untuk ketika hadir di Sirah Nabawiyah nanti. Ya, ambil faedah-faedah yang berkaitan dengan pendidikan, terapkan di sekolah. Ya. Insya Allah nanti ada berkah tersendiri karena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah anaknya menjadi anak yang baik. Ya. Kemudian di dunia sosial lain misalnya yang berkaitan dengan sosial, kita bilang dari bidang ekonomi. Ya. Itu nanti akan ada pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi, dan itu menjadi solusi dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah umat saat ini, terutama masalah perekonomian. Kemudian dengan masalah politik misalnya, ya Rasulullah SAW juga sudah berpolitik ketika beliau di Mekah dan di Madinah. Itu ilmu-ilmu politiknya ada, ya. Maka lahirlah sebuah kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah punya Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan tinggalkan politik, salah besar. Ya. Islam sendiri sudah berpolitik dari sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin karena dunia politik ini kemudian berubah menjadi dunia yang hitam, ya beberapa ulama berijtihadlah, jangan masuk politik. Ya, dari satu pandangan bolehlah. Ya, kalau misalnya politik itu terlalu menyibukkan kita dari urusan agama, bahkan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang haram, ya, boleh kita tinggalkan. Ya. Tapi tidak 100% harus kita tinggalkan. Ya, karena Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk berpolitik. Kalau mampu kita untuk merubah politik yang hitam itu ke politik yang putih, silahkan masuk ke politik. Kalau mampu, kalau nggak mampu jangan coba-coba, Pak. Ya, orang bilang sekarang malaikat jadi masuk ke politik pun bisa jadi apa? Bisa jadi setan katanya, bisa jadi iblis. Tapi kalau mampu merubah politik hitam ke politik putih, ya silahkan masuk. Ya. Kalau nggak mampu jangan coba-coba. Ya. Jadi itu dia tadi mengenal Rasulullah SAW dari segala sisi kehidupan beliau. Ya. Itu salah satu manfaat daripada As-Sirah An-Nabawiyah. Ya.
Kemudian tadi yang keempat kita sudah sebutkan, yaitu mengenal sahabat. Kemudian yang kelima adalah mengenal atau mengetahui orang-orang munafik dan orang kafir. Ya, itu penting Pak Bu. Jadi nggak hanya orang baik aja yang kita kenal, orang-orang yang buruk pun harus kita kenal. Tidak hanya kelakuan dan sifatnya saja yang kita kenal, orangnya pun harus kita kenal. Supaya jangan sampai orang tersebut mempengaruhi kita. Jangan sampai sifat dan kelakuannya mendatangi kita. Ya kan? Ada orang munafik di zaman Rasulullah SAW, namanya ya pemimpinnya Abdullah ibn Abi Salul. Ya. Anggotanya banyak. Ya. Itu selalu menggoda kaum muslimin untuk tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tadinya pemimpin Madinah, kemudian ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau iri dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pura-pura masuk Islam. Tapi menjadi duri dalam daging. Ya, menjadi apa? Menjadi duri dalam daging. Kerjanya menghasut kaum muslimin ya untuk tidak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal orang kafir, ya orang kafir banyak. Orang kafir banyak ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian faedah selanjutnya atau manfaat selanjutnya adalah ya mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayatul Quran, ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tidak semua ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 6.000 lebih ayat Al-Quran ya. Itu tidak semua ada asbabun nuzulnya ya. Ada beberapa ayat saja yang ada asbabun nuzulnya ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari sirah nabawiyah, dari cerita ketika kita masuk satu cerita penting. Misalnya ada seorang buta yang datang ke Nabi SAW, ya kan? Kemudian Rasul SAW wajahnya berubah ya, menjadi cemberut gitu kan, kurang lebih begitulah ya, dan berpaling dari orang tersebut ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dari peristiwa itu. Jadi peristiwa itu menjadi asbabun nuzul untuk sebab turunnya ayat tadi ya. Kemudian selanjutnya mengetahui asbabul wurud hadis. Ini mirip ya, asbabun nuzul dengan asbabul, kalau dalam Al-Qur'an namanya asbabun nuzul, kalau dalam hadis namanya asbabul wurud ya. Sebab datangnya hadis atau sebab turunnya ayat. Nah, gitu ya, sebab turunnya ayat, sebab datangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah selanjutnya adalah mengetahui perkembangan dakwah. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada sirah nabawiyah adalah kita bisa mengetahui perkembangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembangkan lagi dengan kita mempelajari tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin, perkembangan dakwahnya lebih luas lagi ya. Untuk apa kita mengetahui? Ya, ini terkhusus bagi dai ini ya. Ya, kalau ada di sini yang merasa dirinya dai, ya, dai ya. Tahu dai kan? Orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perlu mengetahui perkembangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat penting, Pak Bu. Sangat-sangatlah penting. Ya, karena bagaimana kita bisa berdakwah secara sir dan kita berdakwah secara jahar, secara rahasia dan secara terang-terangan, yaitu ada di sirah nabawiyah. Kapan kita harus berdakwah secara sir, secara diam-diam, tenang, ya kan? Kapan kita harus berdakwah secara terang-terangan? Nah, itu ada di pelajaran as-sirah an-nabawiyah. Ya, nanti itu kan kita bahas. Ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah mengetahui sejarah. Nah, ini penting ya. Mengetahui sejarah yang benar dan yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena sirah nabawiyah ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya dipelajari oleh orang muslim,
Tapi orang-orang non-muslim pun banyak sekali yang mempelajari sirah nabawiyah, ya, sehingga bagi mereka yang di dalam hatinya masih ada sifat hasad terhadap Islam, itu mereka mencoba merubah sejarah Islam ini dengan sejarah-sejarah yang tidak benar. Sampai sekarang itu ada, dan mereka dikenal dengan orientalis. Makanya beberapa buku sirah itu, buku hadis bahkan itu banyak dari mereka itu. Mereka mempelajari itu sirah nabawiyah, walaupun mereka non muslim. Tapi sayangnya kita non muslim banyak yang tidak mempelajari. Mereka semangatnya apa? Semangat untuk menghancurkan Islam. Tapi kita yang muslim, yang Islam, tidak semangat untuk mempelajari sirah nabawiyah. Jadi ketika kita diserang, kita nggak ada pertahanan. Pertahanan kita bagaimana? Ya begini, mempelajari sirah itu sendiri, mempelajari sirah dari masdarnya, dari sumbernya yang benar. Nah, itulah faedah daripada, salah satu faedah atau salah satu pentingnya daripada mempelajari as-sirah an-nabawiyah, ya. Kemudian mungkin waktunya nggak lama lagi, di sini sedikit kita bahas tentang sumber-sumber daripada sirah ini. Sumber daripada diambilnya sirah itu dari mana sebenarnya? Ya kan, kalau Al-Quran sumbernya jelas, atau tafsir jelas dari Al-Quran misalnya. Kalau fikih misalnya sumbernya dari Al-Quran dan hadis, ya kan? Kalau sirah ini dari mana? Sebenarnya sirah ini sama juga, dari Al-Quran. Sirah ini yang pertama sumbernya adalah dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami telah ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah yang kami wahyukan kepada kamu di dalam Al-Quran, ya. Jadi ada kisah-kisah Nabi SAW, baik itu nabi-nabi sebelum Nabi dan kisah Nabi Muhammad sendiri, ya. Contohnya dalam surat Al-Anfal ayat 9 sampai 21. Di situ dikisahkan tentang peristiwa perang Badar, ya, diceritakan di situ ketika kaum muslimin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena jumlah mereka yang sangat sedikit berhadapan dengan jumlah kaum musyrikin yang jumlahnya 10 kali lipat daripada kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dengan menurunkan para malaikat dan menurunkan hujan, ya. Di mana itu dikisahkan di dalam Al-Quran, ya, dan banyak di dalam perang-perang lain juga diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam kehidupannya, ya. Kemudian sumber yang kedua adalah dari hadis juga, sama seperti sumber hukum dalam Islam, ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ya. Tapi kita harus pahami bahwasannya Al-Quran dan hadis tidak memberikan gambaran yang sempurna di dalam sirah nabawiyah. Hanya menyinggung beberapa hal, seperti Al-Quran tadi saya katakan tentang peristiwa perang Badar. Di situ tidak dituliskan sebab-sebab perang Badar ini apa, ya kan? Bagaimana jumlah kaum muslimin tidak dituliskan, ya. Maka kemudian kita membutuhkan sumber yang ketiga, yaitu ada yang namanya Kutubud Dalail Wasyama'il, ya. Itu juga tentang kitab-kitab atau tulisan-tulisan, ya, yang ditulis oleh para ulama kita, baik itu dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in, ya. Karena sirah nabawiyah, ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sudah ditulis sejak zaman sahabat dan sudah ditulis juga sejak zaman para tabi'in. Jadi tidak hanya hadis yang ditulis waktu itu, tapi sirah juga sudah ditulis, ya. Bahkan anaknya Utsman bin Affan, namanya Aban, ya, itu sudah menulis tentang sirah nabawiyah. Tapi kebanyakan, sayangnya, ya, kebanyakan buku-buku tersebut hilang saat ini. Tidak ada lagi di maktabah atau di perpustakaan kaum muslimin. Tapi sempat dikutip oleh beberapa ulama, ya, isi daripada
buku-buku yang hilang atau kitab-kitab yang hilang tersebut. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau pembukaan, kita bilang pengantar ya, Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang lebih maju lagi ya, dan pembahasan yang lainnya. Dan saya akhiri kajian ini dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.